Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astadira dengan NIM 230213031. Di sini untuk memenuhi tugas akhir saya, MK Diagnosis Kesulitan Belajar, saya akan mewawancarai kawan saya yang bernama Inai dengan topik wawancara yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kawan saya terkait dengan kesulitan belajar. Nah, menurut Inai, kesulitan apa yang paling Inai rasakan dalam belajar? Kesulitan yang saya rasakan dalam belajar itu saya sulit dalam berkonsentrasi dalam belajar. Nah, ketika saya belajar 15 menit, 20 menit, saya merasakan pemikiran saya tuh langsung buyar. Saya nggak bisa fokus pada mata pelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Kemudian saya sering menunda-nunda pekerjaan rumah yang diberikan oleh dosen. Nah, boleh menceritakan sejak kapan Inai merasakan kesulitan tersebut? Yang saya rasakan mungkin itu di semester 2 sama semester 3. Itu mungkin perasaan yang saya rasakan ini karena kurangnya lingkungan pertemanan yang baik mungkin ya, yang kurang produktif. Kemudian saya sendiri yang kurang fokus dalam belajar. Oke, jadi pertanyaan saya, mata kuliah apa atau topik apa yang paling menantang buat Inai? Menurut saya topik yang paling menantang itu matematika sih ya, karena menurut saya memang beberapa orang juga kesulitan dalam mata pelajaran ini, karena ya kita tahu sendiri kan pada mata pelajaran matematika itu kan banyak perhitungannya, dan itulah yang paling sering membuat saya gagal fokus atau kurang berkonsentrasi. Misalnya, apakah ada masalah dengan metode belajar Inai, atau bagaimana sih cara Inai belajar? Nah, sebenarnya cara saya belajar itu saya tidak membuat jadwal rutin ya. Maksudnya ya sesuai mood saya aja. Kapan saya pengen belajar ya saya belajar. Mungkin itu juga salah satu metode yang salah ya sebenarnya, karena kita apalagi mahasiswa kan seharusnya kita gunakanlah metode-metode yang baik untuk belajar. Cuman di sayanya karena saya kurang konsisten dalam belajar, jadi saya tidak menggunakan metode-metode yang pasti terkait cara saya belajar. Nah, bagaimana dukungan keluarga atau teman atau lingkungan sekitar Inai terkait belajar? Sebenarnya dukungan keluarga saya itu sangat besar ya terkait belajar. Maksudnya memang orang tua saya selalu mendukung saya untuk terus belajar. Cuman mungkin karena lingkungan pertemanan saya yang kurang positif, kurang produktif, jadi itu juga yang membuat saya malas dalam belajar. Oke. Apakah dampak yang Inai rasakan dan kesulitan belajar ini terhadap prestasi akademik? Iya, itu sebenarnya berdampak sekali ya, apalagi terkait IPK saya. Jadi ketika saya sudah malas dalam belajar, itu langsung kelihatan bahwa IPK saya itu langsung turun drastis gitu. Cuman ya seperti saya bilang tadi, mungkin itu juga kesalahan saya karena saya tidak menerapkan metode-metode belajar yang khusus terkait pembelajaran. Oke. Apakah kesulitan belajar ini mempengaruhi kesehatan mental Inai? Untuk mempengaruhi kesehatan mental, ya bisa dibilang juga, karena ketika saya kesulitan dalam belajar ya IPK turun, dan itu juga mempengaruhi kesehatan mental saya sebenarnya. Oke, boleh tahu nggak apa yang telah Inai lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar ini? Ya, selama ini yang sudah saya lakukan ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berusaha konsisten dalam belajar, kemudian mencari lingkungan pertemanan yang baik, kemudian mencari support system yang benar-benar mendukung saya dalam perkuliahan, apalagi terkait pembelajaran. Oke, selanjutnya apa ada harapan dari Inai ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Ya, harapan saya ke depannya semoga diberikan metode-metode ataupun solusi dari ibu. Mungkin ke depannya bagaimana cara saya agar lebih fokus lagi, lebih berkonsentrasi lagi dalam belajar. Mungkin juga lingkungan saya juga nanti saya sortir lagi supaya lingkungan pertemanan saya menjadi lingkungan yang positif vibes. Oke, misalnya ini pertanyaan terakhir ya. Dukungan
dengan apa yang ingin paling butuhkan di kampus terkait belajar, misalnya bukan dari kampus, dari dosen, atau dari orang lain. Sebenarnya kalau di lingkungan kampus itu lingkungan yang paling mendukung untuk saya saat ini yaitu lingkungan pertemanan ya. Cuman karena seperti yang tadi saya bilang, mungkin lingkungan pertemanan saya yang masih kurang produktif, mungkin kedepannya saya akan lebih mencari lagi pertemanan yang positive vibes. Oke. Terima kasih banyak Inai atas waktunya dan atas bersedia membagi pengalaman dan informasi yang sangat berharga. Pembicaraan kita hari ini sangat membantu untuk penelitian saya. Nah, jika ada hal yang perlu atau ingin ditambahkan, silahkan menghubungi saya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ibu. Sekian pemaparan observasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.